tinggi sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang tentunya dirahmati Allah dan selalu disayangi oleh Allah. Jumpa lagi bersama dengan Kak Komang. Kak Komang ini mengajak kita berpetualang untuk bercerita, mendongeng. Sungguh Kak Komang senang sekali bisa naik permadani terbang atau mungkin sajadah terbang. Nah, Kak Komang akan bercerita tentang seorang gembala. Suatu kali di sebuah tempat, di sebuah negeri, hiduplah seorang penggembala. Penggembala domba. Dia adalah seorang penggembala yang sangat ramah, baik, dan dipercaya oleh orang-orang. Setiap hari pagi ketika ayam berkokok, dia sudah keluar dari rumah membawa domba-dombanya untuk pergi ke padang rumput. Di sana dia menggembalakan kambingnya, mempersilakan kambingnya untuk memakan rumput. Kambingnya senang sekali. Mereka selalu gembira ketika dibawa oleh si penggembala pergi ke padang rumput, memakan rumput yang segar-segar karena terbasahi oleh embun. Dan mereka pun gemuk-gemuk. Sungguh makmur bagi kambing-kambing. Dan setiap waktu, setiap saat, si penggembala itu hanya bisa duduk, dia memandangi kambingnya, melihat ke kanan, ke kiri, waspada selalu sampai siang matahari sudah di atas kepala, sampai matahari harus akan mau terbit, tertenggelam. Si penggembala itu harus membawa kambing-kambingnya lagi untuk masuk kandang. Hai kambing-kambing, ayo sini kambing-kambing. Sudah saatnya sore, sudah saatnya kalian tidur. Kalian sudah seharian sudah memakan rumput di padang rumput yang indah ini. Ayo masuk kambing-kambing. Rajin sekali dia, si penggembala, setiap waktu selalu membawa kambingnya keluar masuk kandang, menghabiskan waktu yang dia lewati. Hingga suatu hari si gembala ini merasakan satu hal. Dia merasa jenuh ketika dia harus duduk diam di pinggir gunung, bukit, bawah pohon, menunggu para kambing yang dia gembalakan milik orang-orang penduduk desa. Penduduk desa senang kepada dia karena dia bisa dipercaya. Tetapi rasa jenuh melewati waktu dengan duduk diam. Dia menimbulkan sesuatu di dalam hatinya, yaitu bosan. Kebosanan dalam melewati waktu ini, untuk membunuh waktu ini, yang membuat dia tidak bisa tenang hatinya. Dia mencari cara untuk menghibur dirinya sehingga termunculkan sebuah niat yang tidak baik, bahwa dia ingin bikin sesuatu yang seru, sesuatu yang heboh, sesuatu yang dia ingin bahagia, gembira. Kira-kira apa yang dilakukan oleh si penggembala ini? Dia punya ide. Ding, 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 ding,
Aku akan mendatangi penduduk dan aku akan berkata kepada mereka kalau akan ada gerombolan harimau datang mendekati para kambing. Toh ini kan kambing mereka semua. Pasti mereka nanti akan datang membantuku. Ide bagus. Aku akan melakukannya. Ternyata si penggembala ingin melakukan muslihat atau ingin berbohong. Astagfirullahaladzim. Berbohong baik tidak, teman-teman? Ya, si penggembala domba tadi akhirnya pergi berlari dengan membawa tongkatnya. Dia langsung beraksi berperan sebagai seseorang yang ketakutan. Tolong! 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 Dia terjatuh. Dan semua penduduk yang sedang melakukan aktivitas mereka langsung menoleh dan melihat pada si penggembala. Ada apa? Iya, ada apa kau penggembala? Ada apa penggembala? Kenapa kau lari seperti itu? Bapak, ibu, tolong kambing-kambing gembalaanku. Ya, itu kambing kami. Yo, kambing kamu. Ada apa? Ada dari semak-semak muncul harimau. Apa katamu? Ya, harimau. Hah? Harimau? Cepat teman-teman, kambing-kambing kalian terancam. Sekarang kalian pulang, ambil segala sesuatu untuk melawan harimau. Pasti harimaunya besar. Besar sekali harimaunya. Baik semuanya. Semua penduduk lari ketakutan. Tetapi di satu sisi mereka tidak mau kambingnya dimakan oleh harimau. Dan apa yang terjadi? Mereka mengambil, ada yang membawa golok, membawa pedang, membawa sutil, membawa wajan. Pokoknya alat apa saja deh. Untuk melawan harimau. Mereka langsung bergegas berlari. Ayo teman-teman, kita bantu gembala melawan harimau. Karena itu kambing-kambing kita juga. Ayo. Mereka berlari membawa apa saja benda yang bisa untuk melawan harimau. Ada yang membawa ketapel, senjata jarak jauh. Ada yang membawa busur. Dan mereka pun siap. Mereka bersembunyi di balik batu-batu. Gembala, mana harimaunya? Kita sudah tidak sabar melawan harimau itu. Yang dilihat oleh mereka, para kambing hanya bisa merumput dengan tenang. Tetapi mereka waspada mencari mana harimaunya. Gembala, mana gembala? Iya gembala, di mana harimaunya? Kami sudah siap ini. Kami sudah siap walaupun kami bergetar, gemetar, ketakutan. Tetapi kita harus berani melindungi kambing-kambing kita. Kamu ketawa gembala? Kamu menipu kami. Kamu berbohong ya? Terima kasih bapak-bapak. Kalian sudah membuat hatiku senang. Aku terhibur. Dasar gembala nggak tahu diri. Kamu berbohong kepada kami ya? Oh, aman. Nggak ada apa-apa. Lihat, kambing kalian jumlahnya masih tetap sama. Jangan khawatir, kambingku lagi masih ada. Dasar pengembala. Iya, kami kira ada harimau benar. Kami sudah membayangkan harimau yang besar. Ternyata tidak ada. Terima kasih atas hiburannya. Terima kasih. Si gembala senang sedangkan para penduduk bersungut-sungut pulang. Sungguh keterlaluan berbohong daripada si penggembala ini. Hingga esoknya lagi
Esoknya lagi, si gembala merasa jenuh lagi. Dia berpikir lagi, aku harus punya hiburan. Aku akan berbohong lagi biar seru. Yes, 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 yes. Dia akan melakukan tipuannya yang kedua, berbohongnya yang kedua. Aduh, paman, bapak semuanya. Aduh, kali ini, aduh, ada sesuatu di sana mendekati kambing-kambingku. Ada apa lagi, Pak Gembala? Ya tolong, sekarang ada singa. Aku tidak percaya kepadamu. Kali ini aku serius. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tolong beneran. Nanti kalau kau tidak percaya, kambing-kambing kalian akan dimakan oleh singa. Si singa yang lebih besar daripada. Kau tidak bisa berkata-kata. Kau berbohong. Iya, kau berbohong. Tidak, ya sudah. Aku sudah mengatakan kepada kalian, kalau kambing-kambing kalian didatangi oleh singa, maka aku tidak mau tahu kalau kambing kalian besok sudah mati semua, dimangsa oleh para singa, segerombolan singa. Aku sudah mengatakannya. Yang benar aja. Teman-teman, ini sepertinya serius. Kalau kemarin dia main-main. Iya, ini serius. Masa kalian tidak percaya kepadaku? Aku memang berbohong kemarin, sekarang aku tidak. Baik, kalau begitu, ayo semuanya. Iya, ayo, sekarang kita pulang. Semua penduduk pulang ke rumahnya masing-masing dan membawa senjata ala kadarnya agar mereka bisa melawan atau paling tidak mengusir para singa yang dikatakan datang untuk mau menyergap para kambing milik mereka atau milik para gembala. Ketika mereka sudah siap, mereka sembunyi di bebatuan dan semak-semak. Dan apa yang terjadi? Gembala, mana kambingnya? Kok kambing? Mana singanya? Iya, aku tidak melihat singa sama sekali. Mana singanya? Aku sudah siap nih bawa sotel. Jangan-jangan ketika mereka serius, gemetar hatinya ketakutan karena membayangkan bahwa singa ini pasti lebih besar daripada harimau, lebih ganas daripada harimau. Sehingga mereka membawa senjata, cangkul, parang, pedang, golok, dan sebagainya yang lebih berat daripada pertamanya. Tetapi yang mereka dapatkan hanyalah kambing-kambing yang masih merumput dengan tenang, dengan jumlah yang tetap, dan tertawanya si gembala domba. Kamu ketawa, gembala? Ya jelas dong, tertipu. Kalian tertipu. Apa maksudmu kamu menipu-nipu kami? Seru, gembira, hatiku tidak jenuh melewatkan waktu. Ngawur saja kamu. Kamu tahu apa yang kita lakukan. Kita sedang bekerja, kita sedang melakukan banyak hal. Sedangkan kamu melakukan hal ini sungguh sia-sia apa yang kau lakukan dan merugikan kami. Aku tidak mau tahu. Kalian sudah menyuruhku menggembala, tapi aku juga ingin gembira. Semua penduduk desa itu bersungut-sungut marah jengkel kepada si penggembala kerbau itu. Sedangkan si penggembala kerbau itu gembira. Aku senang, tidak bersedih. Banyak hiburan yang bisa aku lakukan. Berbohong, menipu, hasut itu tidak baik, adik-adik. Hingga tiba suatu waktu ketika
si gembala melewati waktunya dengan menjaga para domba. Tiba-tiba dari ujung jauh sana terlihat semak-semak bergoyang. Semakin lama semakin dekat dan gembala semakin tahu. Gembala mulai melihat, ada apa itu? Itu apa ya? Kok semak-semak di bawah pohon-pohon tergerak-gerak? Ternyata dari semak-semak itu muncul mata-mata yang sepertinya mata bersinar jahat, dan mata itu sepertinya kelaparan. Si gembala sangat takut. Ih, matanya menyeramkan. Itu mata apa? Ih, banyak sekali. Gerombolan mata itu semakin dekat di kambing-kambing gembala tadi, sehingga tiba-tiba di antara mereka terdengar si gembala cepat-cepat ingin memasukkan kambing-kambing dengan tongkatnya. Kambing sini, tetapi kambing-kambing sudah lagi enak merumput dan tidak mungkin untuk dikumpulkan dalam waktu yang singkat. Dan apa yang terjadi? Si gembala ketakutan, dia tidak mampu melawan serigala. Serigala satu datang, dia lempar dengan tongkatnya, tetapi datang lagi satunya, dia tendang. Datang lagi berikutnya, dia pegang lehernya, tetapi apa? Dia digigit kakinya, digigit sehingga beberapa tempat di bajunya penuh dengan darah. Dia pun berlari. Semua orang melihat tabiat daripada si gembala, tetapi mereka tenang saja. Mereka cuma geleng-geleng. Apalagi nih si gembala. Iya, aku sudah tidak mempercayainya. Pasti tipuan humornya. Pak, tolong, lihat, kambing kita didatangi segerombolan serigala. Serigala mah kecil. Kemarin kamu ngomong harimau, terus kamu ngomong singa. Sekarang ngomong serigala mah kecil. Mending kamu ngomong dinosaurus yang datang. Lihat, bajuku lihat penuh dengan darah karena aku digigit oleh serigala. Melawan serigala tidak mampu. Kemarin kamu juga berusaha membuat kami percaya dengan jatuhmu, dengan actionmu, dengan tangisanmu. Tapi sekarang pasti kamu punya cara. Itu pasti saus. Saus ini darah, Pak, darah. Sudah, pergi sana, pergi. Jangan ganggu kami. Iya, kamu sudah merusak kegiatan kami. Pergi. Pak, bagaimana ini? Percaya sama aku, percaya. Sudah, kami tidak mau tahu. Mereka tidak mempercayai aku. Akhirnya si gembala itu pun setelah merengek-rengek, menarik-narik baju dari penduduk desa, dia hanya dapat tendangan dan makian. Pergi sana, lakukan tugasmu dengan benar. Iya, laksanakan aja tugasmu. Jangan ganggu-ganggu kami. Kami sudah tidak percaya kepadamu. Aku minta maaf, aku tidak maaf kemarin aku berbohong, tapi sekarang tidak. Akhirnya si gembala itu hanya bisa kembali ke tempat dia mengembalakan kambing-kambingnya. Dia hanya bisa melihat kambingnya diterkam oleh serigala, diseret oleh serigala, bahkan kambingnya beberapa sudah mati karena sudah dimakan oleh serigala. Dia hanya bisa menangis. Aku menyesal telah berbohong.
Sekarang kambingku habis. Kambing-kambing orang-orang yang dititipkan kepada aku habis. Dan akhirnya, teman-teman, itu akibat suka berbohong. Maka dari itu, teman-teman, janganlah suka berbohong. Mari kita jujur di setiap waktu dan setiap saat. Karena orang jujur itu pasti mujur. Orang jujur itu pasti beruntung. Masalah pasti cepat terselesaikan. Dan bantuan dari Allah untuk orang-orang yang jujur atau anak-anak yang jujur pasti datang. Dan yang jelas, hikmah dari kisah ini adalah kita semua dititipi oleh Allah waktu. Waktu itu gratis dan bisa kita pakai apa saja. Dan yang jelas harus tahu bahwa waktu itu adalah amanah atau titipan dari Allah. Sehingga adik-adik, lewatilah waktu itu dengan baik, dengan tanggung jawab yang mulia, yaitu bisa dengan kalian lakukan dengan beribadah dan mengingat kepada Allah, dengan belajar mencari ilmu agar hati kalian dipenuhi oleh furqan, pembeda baik dan benar, sehingga kalian tidak mudah untuk dibisiki oleh syaitan yang waswasil tersembunyi, sehingga ada keinginan untuk melewati waktu dengan hal-hal yang tidak baik atau berbuat yang tidak baik, khususnya dalam hal ini berbohong. Ingat, setiap waktu pasti dihisab oleh Allah. Sejenuh apapun kalian, sebosan apapun kalian, tetaplah berusahalah menjadi anak yang soleh wal solehah, yang memanfaatkan waktu, mempertanggungjawabkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Sudah jelas bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kehidupan yang merugi, dalam kerugian. Tetapi yang tidak merugi siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa dan saling nasihat menasehati dalam sesuatu kebenaran dan sabar. Si penggembala tadi kurang sabar sehingga dia ingin menghibur dirinya dengan berbohong dan dia langsung mendapat akibatnya dari berbohong, yaitu mendapatkan murkanya semua kambing gembalaannya diterkam serigala. Jangan sia-siakan waktumu adik-adik, berikan yang terbaik dalam hidupmu, belajar yang rajin, ngaji yang rajin, dan berbakti kepada orang tua, serta selalu berbuat yang baik, akhlakul karimah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ramadhani, kita meluncur. Untuk dongeng Kak Komang yang lain silakan kunjungi YouTube channel Kak Komang, dan jangan lupa untuk berbagi pada teman-teman murid SD TK Anda semua.